Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan manusia di mana memungkinkan seperangkat sistem komputer itu mampu berpikir layaknya manusia. Nah, kenapa sih AI ini itu bisa berkembang dengan cepat di dunia, bahkan menjadi tren pada saat ini? Yang pertama, karena kemampuannya dalam menganalisis data secara cepat dan juga tepat. Nah, AI ini itu bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat, bahkan dalam kurun waktu beberapa detik saja, sehingga dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia yang sebelumnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian dengan bantuan AI ini itu bisa memangkas waktu tersebut, bahkan tadi dalam hitungan detik saja. Kemudian yang kedua, dapat membantu urusan di berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan atau bidang-bidang lainnya. Dalam dunia pendidikan, AI ini bisa membantu para guru, para murid, atau para dosen ketika mereka itu tidak paham dengan hal-hal yang menyangkut dengan akademik. Misalnya ketika guru itu tidak bisa mengontrol murid-murid yang ada di kelas. Nah, guru itu bisa memanfaatkan dari AI ini untuk membantu memecahkan masalahnya itu gimana. Nanti dari AI ini akan memberikan solusi dari permasalahan guru tersebut. Kemudian yang ketiga, karena mudahnya dalam pengaksesannya. Nah, AI ini itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang penting terhubung dengan jaringan internet. Nah, apalagi pada saat ini ya, teman-teman itu bisa langsung masuk aja. Ini saya berikan satu contoh website AI, yaitu ChatGPT. Nah, teman-teman itu bisa langsung masuk atau ke Google, masuk saja ke Google, kemudian ketikkan ChatGPT, nanti akan muncul websitenya, kemudian teman-teman klik. Nah, teman-teman itu bisa memasukkan apa kata kunci atau teman-teman yang ingin tahu dari ChatGPT. Nanti ChatGPT itu akan memunculkan jawaban-jawaban yang sangat cepat dan juga tepat. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu AI dan kenapa sih kok bisa cepat berkembang dan juga menjadi tren di dunia saat ini. Terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa itu AI. Yang sekarang kita juga perlu mengetahui pemanfaatan AI. Nah, kali ini saya akan menyebutkan beberapa pemanfaatan AI yang khususnya di dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif itu didukung oleh kecerdasan buatan AI yang telah membawa revolusi dalam pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan individu, baik itu metode pembelajarannya, terus kemampuan setiap siswa, dan gaya pembelajarannya. Terus yang kedua ada asisten virtual, yang dimana AI itu dapat menjadi asisten virtual bagi para siswa untuk membantu para siswa memahami pembelajaran dan menjawab pertanyaan secara instan. Nah, kelebihannya AI itu dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga ada virtual reality dan augmented reality. Augmented reality atau IR atau juga disebut dengan realitas bertambah itu merupakan teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen virtual yang dimana seperti gambar, video, atau grafis 3D untuk menciptakan pengalaman yang nyata. Sedangkan virtual reality itu merupakan teknologi yang menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya imersif di mana pengguna itu sepenuhnya berada di dalam dunia virtual yang diciptakan oleh perangkat VR. Jadi, teknologi IR dan VR itu merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan
pengguna untuk mengalami dunia digital dengan cara baru dan mendalam. Terus yang keempat ada pengembangan platform pembelajaran interaktif, di mana AI itu membuka jalan bagi para pengembangan platform pembelajaran interaktif seperti virtual classroom, simulasi berbasis AI, terus tutorial virtual yang dapat membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Jadi itu beberapa pemanfaatan AI di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya masih banyak lagi, namun itu beberapa saja. Nah, namun hal itu juga perlu digarisbawahi bahwa AI itu tidak dapat menggantikan peran seorang guru. AI itu hanya sebatas alat bantu yang membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa yang lebih menarik dan interaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada dalam alternatif pembatasan AI. Nah, yang pertama itu AI digunakan sebagai pendukung, bukan alat pengganti. Nah, AI ini sebaiknya dimanfaatkan untuk membantu proses belajar, penelitian, dan tugas-tugas akademik, bukan untuk sepenuhnya menggantikan peran manusia seperti mahasiswa atau dosen. Dengan kata lain, AI ini berfungsi sebagai asisten yang mempercepat dan membantu pekerjaan kita sebagai mahasiswa. Nah, yang kedua itu regulasi kebijakan dan perguruan tinggi. Nah, pihak perguruan tinggi itu perlu membuat aturan atau kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI. Nah, seperti pada mahasiswa akhir itu, tentunya biasanya itu kan banyak yang menggunakan AI seperti ChatGPT, Perplexity, atau dan yang lain sebagainya. Nah, perlunya ada pembatasan terhadap tugas-tugas akhir yang biasanya mahasiswa akhir itu dilakukan. Yang selanjutnya itu pembatasan penggunaan AI pada plagiarisme. Seringkali nih mahasiswa tentunya kalau mereka sedang mencari tugas dan mengerjakan tentunya dengan bantuan AI, mereka itu tidak langsung mengolah dulu kata-katanya. Seringkali kebanyakan mahasiswa mereka itu mencari dengan langsung mengcopy paste referensi tersebut dari AI. Nah, maka dari itu perlunya pembatasan plagiarisme pada mahasiswa. Nah, yang terakhir itu batasan penggunaan platform AI di lingkungan akademik. Nah, untuk menjaga integritas akademik, ada baiknya dilakukan pembatasan akses platform AI ini di lingkungan kampus tertentu atau terutama saat ujian berlangsung dan penilaian individu. Nah, ini itu bisa digunakan untuk pembatasan jaringan internet, penggunaan aplikasi tertentu, atau penerapan sistem pengawasan ujian secara langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa AI itu harus dibatasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada resiko ketergantungan. Nah, penggunaan AI ini dapat membuat siswa itu menjadi terlalu bergantung dan kehilangan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua yaitu masalah keaslian karya. AI dapat digunakan untuk menghasilkan esai, tugas, atau proyek tanpa keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga yaitu kesenjangan akses. Tidak semua siswa atau institusi memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antara yang mampu dan tidak mampu, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat yaitu potensi penyebaran informasi yang salah. Meskipun canggih, AI masih bisa memberikan jawaban yang salah, menyesatkan, atau bias. Jika digunakan tanpa pengawasan, informasi yang salah ini bisa merusak pemahaman siswa dan menyebar luas tanpa penyaringan yang tepat. Yang terakhir yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan AI seringkali memerlukan data pengguna, termasuk data pribadi siswa dan guru. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa membahayakan privasi dan membuka peluang kebocoran atau penyalahgunaan data pendidikan.